Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Bu. Gimana Bu Anti? Sudah bisa kita mulai? Iya, siap Ayah. Bentar, saya WA dulu pematerinya. Tadi dia nanya, oke udah masuk. Pemateri udah masuk nih. Iya, Ibu yang cantik itu sudah masuk dari tadi. Dodol aja yang belum masuk. Oh, udah masuk ya Ibu Syarifah. Iya, udah masuk nih dari tadi. Iya, oke. Kita mulai aja ya Ayah ya. Ya oke nah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sore hari ini kita diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka acara kita pada sore hari ini, yaitu kuliah tamu mata kuliah komunikasi dalam keluarga. Nah, pada sore hari ini ada R1, R2, dan R3 yang sudah hadir. Yang belum hadir silahkan teman-temannya dihubungin untuk langsung bergabung. Baik, yang terhormat yaitu Bapak Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi, Bapak Dr. Andes Nelia Hardi, MPD yang sudah hadir. Selamat sore Bapak yang sudah. Sore. Assalamualaikum. Iya, yang juga sudah hadir Bapak Kaprodi Bimbingan Konseling Islam YIN Takengon. Selamat sore Bapak, dan juga Bapak Ibu dosen yang juga mungkin nanti akan berkenan juga untuk hadir. Selamat sore, dan Yulianti. Ya, Bapak Kaprodi, selamat sore. Dan juga selamat sore juga yang sudah dari tadi hadir nih, Ibu pemateri hebat kita pada sore hari ini, Ibu Syarifah Aini Rambe, MPD Kons dari dosen Bimbingan Konseling Islam YIN Takengon. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kami mohon izin dulu untuk Bapak Dr. Andes Nelia Hardi selaku Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi sekaligus dosen tim penanggung jawab mata kuliah komunikasi dalam keluarga untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak disilahkan. Oke, terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan seperjuangan, rekan teman sejawat, ketua program studi, bimbingan dan konseling di FKIP Tengkangon. Kemudian Ibu Syarifah Aini Rambe, MPD PON, sebagai narasumber kuliah tamu dalam mata kuliah komunikasi dalam keluarga. Alhamdulillah kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan dua nikmat ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di dalam Zoom ini bersama-sama, sama-sama di dalam dunia bimbingan dan konseling. Dengan tidak memanjangkan mukadimah, karena sekarang jam sudah menunjukkan pukul 4:04 lebih kurang. Nah, mungkin nanti Bu Anti dengan tim bisa mengatur jadwalnya dengan Ibu Syarifah berapa, karena jangan sampai memakan waktu maghrib pula. Itu perlu yang diingat itu. Baik, dengan tidak memanjangkan mukadimah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
kuliah kamu ini, dan silakan Ibu Yanti mengaturnya dengan sebaik mungkin supaya perkuliahan ini berjalan dengan baik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nelly Hardi. Selanjutnya, kami ingin juga nih mendengar kata sambutan dari Bapak Kaprodi YIN Takengon, yaitu Bapak Husrin Konadi MPD Kons. Kepadanya disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jami'in amma ba'du. Terima kasih, puji beserta syukur atas kehadirat Allah dan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Bimbingan Konseling Universitas Jambi, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Bimbingan Konseling Universitas Jambi beserta Ananda, adik-adik mahasiswa yang telah ikut join di kegiatan kuliah tamu ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan terus berlanjut seperti itu Bu Yulianti. Dengan berganti berbagi sharing ilmu terkait tentang bimbingan konseling. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kaprodi telah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga mahasiswa, mudah-mudahan nanti banyak juga mahasiswa dari YIN Takengon yang ikut, serta mudah-mudahan kegiatan ini akan terus, bukan hanya sebatas ini saja seperti itu Pak. Ya, oke. Insyaallah. Insyaallah. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu Bu Lianti. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Langsung saja ya kita untuk mempersingkat waktu karena waktu kita ini agak sedikit terbatas. Izinkan saya dulu untuk membacakan CV dari pemateri kita. Pemateri hari ini yaitu Ibu Syarifah Aini Rambe MPD Kons. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen YIN Takengon Prodi Bimbingan dan Konseling Islam di YIN Takengon. Nah, beliau bersekolah SD dari SD Swasta Islam Al-Ulum Medan, SMP Swasta Islam Al-Ulum Medan, SMU SMA Negeri 14 Medan. Lalu D3, Ibu ini mempunyai dua gelar ya Bu ya. Pernah juga kuliah di D3 jurusan akuntansi Universitas Sumatera Utara. Lalu melanjutkan S1 di S1 jurusan bimbingan dan konseling Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiliyah Medan. S2 melanjutkan S2 jurusan bimbingan dan konseling Universitas Negeri Padang dan pendidikan profesi di PPK Universitas Negeri Padang. Jadi untuk diketahui Ananda Ibu semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi, Ibu Syarifah Aini Rambe MPD Kons ini adalah teman S2 Ibu dulu. Nah, jadi sekarang dia udah jadi dosen yang hebat di YIN Takengon. Baik, Ibu Syarifah ini silahkan waktu dan tempat kami persilakan untuk mahasiswa-mahasiswi silahkan didengar materi mata kuliah kita pada hari ini, komunikasi dalam keluarga yang sudah dibuat oleh Ibu Syarifah. Nanti silahkan yang ingin bertanya, nanti kita ada sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada Ibu kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya hormati Bapak Ketua Prodi BK Universitas Negeri Jambi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan panas sedikit.
Alhamdulillah. Kalau kami di sini tidak pernah panas kelihatannya, selalu dingin. Nah, kalau di Jambi ini panas sekarang, Bu Sarifah. Selanjutnya saya hormati Bapak Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Takengon. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, Pak Husrin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Yulianti MPD Kons, selaku teman saya juga ini dulu waktu S2 dan PPK, teman satu kelas. Alhamdulillah bertemu hari ini, walaupun jauh tetap bisa bertatap muka. Dan yang saya sayangi adik-adik mahasiswa yang telah berhadir pada hari ini. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi membangun komunikasi efektif dalam keluarga. Bu Yulianti, bisa ditampilkan? Iya, Slide-nya? baik Bu. Aan, tolong di-share screen, Aan. Oke. Kayak pekerjaan saya. Ini saya bisa menggeser sendiri atau dari hostnya? Ini dari hostnya kayaknya nih, Bu. Hostnya coba tolong di slide 3. Nah, di sini saya bekerja itu mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 itu sebagai dosen di Universitas Negeri Padang sebagai asisten dosen. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2019 saya dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 juga dosen di Universitas Muslim Nusantara. Yang selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan sekarang saya dosen di IAIN Takengon. Kemudian di tahun 2019 juga sampai dengan tahun 2021 saya menjadi koordinator prodi pendidikan Islam anak usia dini. Dan pada tahun 2021 saya mendapatkan juara 1 pasangan muda terinspiratif nasional mewakili Provinsi Aceh. Nah, jadi itu riwayat pekerjaan yang saya tekuni karena saya juga beserta pasangan saya itu termasuk di dalam orang yang dipercayai untuk melihat pasangan-pasangan muda. Jadi kami juga di sini dipercayai untuk memberi konseling kepada pasangan-pasangan muda yang berada di Aceh Tengah. Selanjutnya masuk ke slide 5. Nah, di sini ada kata-kata dari Terelie. Komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan, hubungan apapun itu. Lantas, kepercayaan adalah kunci penggenapnya agar awet dan langgeng. Nah, jadi komunikasi ini sangat penting di dalam kehidupan. Karena tanpa ada komunikasi, maka tidak tercipta hubungan apapun, baik itu hubungan pertemanan, apalagi hubungan di dalam keluarga. Selanjutnya, nah, di sini dapat dilihat juga poin pentingnya itu yang pertama, komunikasi merupakan kunci penting dalam kehidupan bersosial. Tanpa komunikasi, kita tidak akan mampu memahami dan mengerti apa yang kita dan orang lain inginkan. Begitu pula dalam berkeluarga, komunikasi menjadi salah satu hal yang menjaga keutuhan berumah tangga. Jadi komunikasi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, karena tanpa komunikasi tidak tercipta keutuhan dalam rumah tangga itu. Meskipun demikian, seringkali kita mengalami miskomunikasi, baik dengan pasangan, anak, maupun orang lain. Miskomunikasi yang berkepanjangan akan membuat rumah tangga menjadi goyah, dan membuat lingkungan rumah menjadi tidak sehat bagi keluarga, entah itu bagi anak, bagi pasangan suami istri, kakak, adik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk kita mulai membangun komunikasi yang efektif di dalam keluarga. Selanjutnya, nah ini ada data. Data ini data real yang saya lihat di Indonesia. Jadi ada 54% orang tua mengaku stres dalam menghadapi anaknya. Jadi ada 54% yang orang tua itu dalam menghadapi anaknya aja udah stres gitu. Kemudian 39% orang tua meremehkan kemampuan anak dalam melakukan sesuatu.
yang sesuai tahapan perkembangannya. 47% orang tua khawatir terlalu memanjakan anaknya. 70% anak mengaku tidak memiliki peraturan di rumah. 62% anak mengaku pernah dipukul atau dicubit orang tua. Nah, ini data-data ini yang saya dapatkan dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman saya, dan saya juga lagi melakukan penelitian ini. Jadi, banyak sekali data-data yang pada dasarnya ini adalah awal dari komunikasi, tapi ternyata komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik, sehingga para orang tua dan anak itu merasa tidak nyambung dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi kita bisa lihat komunikasi itu apa yang sebenarnya. Coba di slide selanjutnya. Nah, ini dia. Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran informasi. Informasi ini bisa berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi secara verbal juga berupa kata-kata yang disampaikan. Nah, kalau non-verbal contohnya itu urutan dahi, kemudian tangan. Biasanya kalau misalnya orang tua tadi seperti data yang saya sampaikan, 62% orang tua anak itu mengaku pernah dicubit oleh anak. Nah, di situ bisa dilihat juga kalau itu merupakan bahasa komunikasi dari non-verbal. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini yang komunikasi efektifnya. Komunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Jadi komunikasi dengan komunikannya itu memiliki pesan yang sama sehingga tidak terjadi miskomunikasi tadi. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim suara. Ada perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan. Jadi ada stimulus dan respon. Itu bahasa pentingnya di sini. Komunikasi efektif juga merupakan hal yang penting dan kompleks bagi semua pihak. Penting bagi orang tua untuk menciptakan komunikasi yang terbuka dan efektif dengan anak demi terciptanya hubungan yang baik. Selanjutnya. Manfaat komunikasi efektif dalam keluarga itu bisa dilihat dari anak yang dapat belajar bagaimana berkomunikasi efektif karena melihat orang tuanya yang melakukannya. Jadi kalau misalnya anak itu kita bisa lihat anak itu adalah contoh, kita tuh contoh yang baik untuk anak. Artinya setiap segala sesuatu yang kita lakukan itu anak akan mencontoh. Maka kalau misalnya kita berkomunikasi dengan pasangan itu baik, maka anak juga akan melakukannya hal yang demikian juga. Kemudian anak pun merasa didengarkan dan dipahami sehingga dapat menumbuhkan penilaian positif dan penghargaan terhadap anak itu sendiri. Hal ini tentunya dapat menumbuhkan kepercayaan diri, kepercayaan dalam diri anak. Belum. Anak yang bersedia melakukan apapun yang disampaikan. Hal tersebut karena anak mengetahui apa yang diharapkan oleh orang tua dari mereka sehingga mereka lebih mungkin untuk memenuhi harapan tersebut. Anak-anak juga cenderung lebih merasa aman dalam keluarga sehingga akan cenderung lebih kooperatif. Maka dari itu amat penting membangun komunikasi yang efektif antar seluruh keluarga. Jadi dalam keluarga itu antara anak, kemudian ayah, ibu, kakak, adik, semuanya itu penting untuk melakukan komunikasi. Karena hal dari komunikasi yang kecil ini yang dari dalam keluarga itu akan menumbuhkan kepercayaan diri dari dalam diri anak itu. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat juga di dalam komunikasi itu ada yang namanya emosi. Nah, jadi harus diperhatikan emosi dalam kesiapan komunikasi kita. Emosi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keluarga. Jadi kalau kita dalam berkeluarga ini emosi itu memang nggak bisa dipisahkan. Pastikan kita lebih memilih kemampuan mengekspresikan emosi dengan baik. Seringkali orang tua sulit menangani emosi karena faktor pada dirinya, bukan pada anak. Jadi anak itu bisa saja pelampiasan emosi dari orang tua. Orang tua berespon pada kebutuhan anaknya dan berespon pada kebutuhan dan pengalaman belajar untuk anak. Anak akan meniru cara orang tua
mengekspresikan emosi. Jadi kita juga harus hati-hati untuk mengekspresikan emosi di depan anak, karena anak itu akan meniru segala sesuatu yang kita lakukan. Pilih waktu dan tempat yang kondusif untuk menghadapi anak saat ada tekanan emosi. Emosi negatif yang tidak ditangani dan disalurkan dengan tepat dapat memulai lingkaran kemarahan kepada anak, diri sendiri, bahkan kepada emosi itu sendiri. Akibatnya emosi tidak terkendali dan berulang. Ancaman dan hukuman makin berat. Jadi kalau emosi kita tidak terkendali dalam komunikasi, maka itu akan banyak dampaknya, seperti emosi yang tidak terkendali, kemudian itu akan berulang-ulang. Jadi di situ-situ aja dia masalahnya. Kemudian keterampilan dalam komunikasi efektif. Nah, ini kalau misalnya di dalam BK biasanya ada teknik 3M. Nah, yang pertama itu, kalau di sini saya lebih rincikan lagi. Yang pertama ada mendengarkan, kemudian memahami dengan baik, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling memiliki keterkaitan, mengarah pada satu solusi atau ketenangan masing-masing pihak, memastikan tujuan komunikasi efektif untuk dapat tercapai. Jadi dalam komunikasi ini teknik 3M itu juga dibutuhkan gitu. Selanjutnya, nah ini kita lebih spesifikasikan kepada anak, karena di dalam keluarga itu selain ada orang tua, ayah dan ibu, juga anak yang terpenting. Jadi komunikasi efektif dengan anak itu yang pertama mendengarkan. Orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Jadi ketika anak sedang berbicara itu kita mendengarkan, karena ketika kita mendengarkan anak itu sedang berbicara, anak itu akan dianggap merasa penting, sehingga dia akan lebih terbuka kepada orang tuanya. Kemudian tidak berasumsi, sebaiknya tidak membuat asumsi pribadi. Jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin, sebaiknya dikonfirmasikan kembali terlebih dahulu kepada anak. Jadi nggak langsung bilang sesuatu hal yang negatif tanpa kita mengkonfirmasi kepada anaknya itu. Setelah itu selesaikan berbicara, jadi nggak langsung memotong pembicaraan anak tersebut, melakukan kontak mata, tepat waktu dalam berbicara, artinya ketika anak memulai pembicaraan, kita juga responnya itu tepat waktu. Selanjutnya berbicara dari sudut pandang anak. Kenapa kita harus berbicara dari sudut pandang anak? Karena ketika kita menggunakan bahasa lebih sederhana, anak akan mudah mengerti bahasa yang kita gunakan tersebut. Selanjutnya, komunikasi yang efektif dengan anak yang selanjutnya itu harapan yang untuk dikomunikasikan. Jadi harapan-harapan kita kepada anak itu sebaiknya kita komunikasikan kepada anaknya. Nah, kemudian bertanya dengan tepat. Orang tua perlu pahami bahwa ada pertanyaan yang membantu percakapan dan ada juga yang dapat menghentikan percakapan. Nah, jadi di sini juga orang tua harus tahu bagaimana memulai percakapan kepada anak, mulai komunikasi kepada anak. Kemudian jadwalkan waktu berbicara secara teratur. Jadi setiap harinya antara orang tua dan anak itu harus ada jadwal untuk berbicara. Artinya agar anak itu juga merasa kita perhatikan. Selanjutnya, akui orang tua tidak selalu memiliki jawaban. Yang selanjutnya memberikan penjelasan pada saat anak bertanya. Selanjutnya, hal yang harus dihindari ketika berkomunikasi itu yang pertama adalah kritikan. Kritikan terhadap ide, perasaan, pemikiran anak, belum ini, atau terhadap diri sendiri. Jadi kritikan ini dapat dilihat sebagai serangan terhadap dirinya. Makanya kita harus berhati-hati dalam memberikan kritikan terhadap anak, dan kalau bisa dihindari kritikan itu. Kemudian membahas kesalahan yang pernah dilakukan anak sebelumnya, mengarahkan dan mendikte anak, kemudian melakukan hal-hal yang membuat anak merasa rendah diri atau bersalah. Itu juga harus dihindari. Selanjutnya, nah ini dia bisa kita lihat beberapa kiat-kiat yang membangun komunikasi efektif saat anak marah. Jadi, kita selaku calon guru bimbingan konseling, ini juga berlaku pada saat kita melakukan proses konseling. Kenapa? Karena bisa saja nanti sewaktu kita bekerja, kita itu ditempatkan di sekolah dasar atau ditempatkan di
sekolah menengah pertama atau di SMA gitu. Jadi di sini kita juga bisa melihat bagaimana cara kita berkomunikasi kepada klien kita yang mungkin masih sekolah dasar atau mungkin masih SMP. Jadi kita bisa menggunakan taktik atau teknik-teknik cara berkomunikasi yang benar. Nah, di sini yang pertama itu bisa dengarkan dengan penuh perhatian dan seluruh tubuh, lakukan kontak mata, dan sentuh anak dengan lembut. Nah, kalau bisa kita sentuh anak itu dengan lembut, maka kita lakukan itu. Tapi sekiranya itu tidak bisa, maka boleh tidak dilakukan. Tetapi kontak mata ini harus dilakukan karena ini hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua, beri tanggapan dalam satu kata, bukan nasihat yang panjang. Nah, jadi ini harus lebih dipahami, bukan nasihat yang panjang, agar anak bebas berekspresi seperti, oh begitu, lalu gitu. Jadi di sini dia ada teknik-teknik BK juga yang dimasukkan ke dalam komunikasi ini. Selanjutnya ada berikan nama perasaan yang dialami anak. Nah, seperti aku tahu rasanya kayak ada gunung yang meletus gitu di dada, gak enak ya, seperti itu. Setelah itu, sebutkan tingkah laku anak, lalu kaitkan dengan emosinya. Seperti, kamu tendang-tendang karena marah ya? Itu dia. Yang selanjutnya, itu ada beri anak waktu untuk mengekspresikan mengekspresikan emosinya. Tapi tetap tegas untuk tidak melanggar kesepakatan bersama. Seperti, kamu boleh menangis keras dulu, tapi tidak boleh merosak atau merobek-robek buku. Kemudian, bila kita emosi, nah jadi ini kembali kepada diri kita, entah sebagai orang tua ataupun sebagai konselor nanti. Jadi konselor itu boleh nggak emosi ya? Kalau konselor itu tidak boleh emosi dalam menghadapi klien, tetapi ketika kita bertindak sebagai orang tua, itu ada kemungkinan emosi-emosi akan muncul. Maka bila emosi itu muncul, pisahkan diri kita dengan tenang, katakan perlu waktu untuk tenangkan diri. Jadi dalam komunikasi yang tercipta antara orang tua dan anak ketika sedang emosi dan kita sudah meluangkan waktu untuk tenangkan diri, maka tidak ada emosi negatif yang muncul pada saat komunikasi tersebut. Jadi anak tidak merasa kita itu memberikan punishment terhadap dirinya. Kemudian saat kita sudah tenang, lakukan kontak fisik dengan anak. Bila ia menolak, mendekatlah secara fisik. Jadi biasa kalau misalnya anak-anak, ini masih antara orang tua dengan anak. Kalau orang tua dengan anak, biasa anak-anak itu nanti merajuk, nah kita bisa dengan tenang untuk mendekat kepadanya, membujuknya, seperti itu. Selanjutnya, bahas tingkah laku lain yang bisa dilakukan saat ia mengalami emosi yang sama. Kalau lagi kesal daripada capek, ya, kamu bisa bilang, kamu nggak suka, seperti itu. Yang terakhir, setelah reda, lakukan langkah menyelesaikan konflik bersama anak. Maka kalau misalnya sudah reda amarah anak tersebut, barulah kita bisa mengajak anak untuk berkomunikasi dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, di sini kita bisa melihat antara komunikasi efektif dengan komunikasi yang tidak efektif. Jadi di sini bisa dilihat komunikasi yang dilakukan pada sehari-harinya. Nah, contohnya yang komunikasi tidak efektif itu seperti nasihat, interogasi, kemudian menolak atau mengalihkan pembicaraan, perasaan, perintah. Jadi ini kalau kita melakukan perintah itu merupakan komunikasi yang tidak efektif. Maka sebaiknya kita lakukan komunikasi efektif. Nasihat tadi bisa kita menjadikannya itu, mengalihkannya menjadi refleksi pengalaman. Setelah itu integrasi itu bisa kita lakukan seperti menyatakan observasi. Jadi dia berbeda ya antara rasa empati. Selanjutnya daripada kita perintah, maka kita memberikan pilihan-pilihan yang baik kepada anak tersebut. Nah, yang selanjutnya. Nah, jadi di dalam komunikasi itu, baik kita sebagai seorang guru nantinya atau sebagai orang tua, maka kita itu sebaiknya menghindari punishment. Karena sekarang nggak zaman lagi nih punishment. Artinya
kalau kita itu kesal dengan siswa, kita nggak lagi memberikannya hukuman, tapi kita bisa memberikan dukungan, seperti memberikan reward hadiah, kemudian memberikan dukungan yang spontan, mengekspresikan perasaan-perasaan kita, kemudian memberikan pujian, kemudian fokus pada faktor yang menyenangkan. Setelah itu diberikan dari berbagai situasi, termasuk anak dalam kesulitan, kita tetap akan memberikan dukungan-dukungan yang baik terhadap anak tersebut. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya bilang, kita itu sebaiknya tidak memberikan punishment. Nah, jadi kita memberikan konsekuensi, memberikan pemahaman atas konsekuensi yang dilakukannya ketika ia melakukan satu kesalahan. Nah, jadi beda ya, ketika kita memberikan konsekuensi dengan hukuman, itu sangat berbeda. Nah, ini contohnya. Yang pertama berhubungan dengan kesalahan. Mengeringkan sofa, PS tidak boleh menonton. Jadi ini ada contohnya nih, adik menumpahkan air di sofa. Bukan ada gambarnya itu, bisa kita lihat. Jadi kita bisa bilang, kalau misalnya hukuman, udah nggak usah lagi nonton TV. Nah, karena udah ditumpahkannya air di sofa tersebut. Jadi udah nggak usah nonton TV lagi gitu. Itu merupakan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, itu kita berikan, jadi kan ini sudah besar. Jadi kita keringkan dulu sofanya, baru kita lanjutkan lagi kegiatan menonton TV. Nah, seperti itu dia. Kemudian masuk akal. Yang ketiga memberikan pengalaman belajar. Yang keempat menjaga harga diri anak. Jadi beda sekali antara hukuman dengan memberikan konsekuensi kepada anak. Nah, memberikan konsekuensi kepada anak itu adalah merupakan cara-cara agar anak itu lebih mampu untuk berpikir pilihan-pilihan kegiatan atau pilihan-pilihan sikap yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, ini juga kita harus bijak dalam menguji anak. Jadi nggak semua kegiatan itu harus kita puji. Nah, yang pertama, memuji anak itu dalam kegiatan yang spontan. Artinya kita spontan. Kelihatannya PR-nya sedikit, tapi kamu tekun sekali mengerjakannya. Itu kalau misalnya kita lihat siswa atau anak kita dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian lebih spesifik seperti, wah suka sekali gambar ini karena warnanya bergradasi, ada yang kecil-kecil juga diwarnai seperti itu spesifik. Kemudian kan memanipulasi. Nah, jadi dia bukan memanipulasi. Sekarang ini kan banyak sekali orang tua seperti gini, kita saling membantu ya, tolong ambilkan tas ibu, itu namanya memanipulasi. Jadi kalau dia memanfaatkan keadaan, itu bahasa mudahnya lebih memanfaatkan keadaan. Kemudian puji usahanya, bukan hasilnya. Seperti, wah ibu lihat tadi kamu mencoba ambil tas sendiri. Nah, itu dia. Kemudian tidak ada pesan yang tersembunyi. Setelah itu bijak memujinya itu, memuji anak itu tulus, dan fokus pada kepuasan internal atau diri sendiri. Seperti, kamu rapi sekali mengatur mainannya. Enak ya, jadi gampang carinya nanti kalau mau cari pasangan mainan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, jadi di sini kita juga bisa mengkritik anak. Cara-caranya itu ada seperti sampaikan spesifik kesalahannya, bukan pada pribadi anak. Seperti mainanmu berantakan, bukan seperti malas banget sih kamu tidak memperbaiki mainan, seperti itu. Dengarkan dan terima perasaan anak. Setelah itu gunakan kata seandainya atau ibu berharap untuk menunjukkan efek positif. Fokus pada perilaku dan situasi yang bisa diubah, kan fokus kepada kesalahannya. Nah, bantu anak untuk memahami kesalahan yang harus dilakukan, bukan dihindari, bukan diperbaiki, bukan menetap, berguna untuk belajar, bukan untuk merugikan dari anak tersebut. Itu contohnya seperti ini.
Mama dan Bude dulu juga sering berdebat pas mainan hilang. Terus dihias kotak mainannya karena bagus. Jadi senang merapikannya. Sekarang masih ada tuh mainannya yang disimpan. Nah, ini dibantu anak tersebut untuk memahami kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, nah, jadi di sini juga kita ada panduan membuat kesepakatan bersama anak. Ini juga bisa kita lakukan kepada siswa-siswa kita nantinya. Yang pertama itu dibuat dengan keterlibatan semua anggota keluarga. Atau kalau misalnya di sekolah bisa dibuat dengan keterlibatan guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian fokus hanya pada hal yang dianggap penting oleh semua anggota keluarga. Pastikan alasannya dapat dijelaskan oleh anak. Setelah itu hanya sedikit. Anak harus mampu mengingat dan melaksanakannya dengan konsisten. Jadi jangan dibuat banyak kesepakatan, tapi sedikit saja dulu. Yang penting anak itu melaksanakannya dengan konsisten. Nah, ini juga bisa kita berikan pada saat akhir dari konseling individual. Kalau anak itu kita bisa melihat perubahan-perubahan apa yang nantinya akan dilakukan oleh anak tersebut setelah layanan konseling individual telah selesai dilaksanakan. Kemudian yang keempat menyebutkan nilai yang dijunjung oleh keluarga seperti nilai-nilai keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian dinyatakan dengan positif, menjelaskan konsekuensi bila kesepakatan itu dilanggar. Kemudian yang ketujuh dibuat tertulis di area yang sudah dilihat dan dijangkau anak. Hal ini agar anak itu dapat mengingatnya kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedelapan perlu ditinjau ulang bila masalah muncul beberapa kali atau setelah periode tertentu. Itu memberikan contoh refleksi yang baik pada anak. Selanjutnya, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali ya materi dari Ibu Syarifah. Bagaimana Anda mahasiswa? Bisa dipahami semua ya? Maksudnya bisa diterima, jelas informasinya, enggak putus-putus. Baik, kita sekarang masuk sesi tanya jawab ya. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 2 orang mahasiswa. Saya Untuk menghadapi adanya kesenjangan dalam di antara orang tua dan anak yang terkadang orang tua ini dia cenderung ingin didengar saja, tapi dia tidak mau mengerti si anak. Oke, baik, kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Ibu moderator. Ini tadi dari pertanyaannya Wim Febrian Syaputra ya. Nah, jadi memang pada umumnya sekarang ini orang tua itu memang cenderung lebih ingin didengarkan oleh anaknya daripada mendengarkan anaknya. Nah, itu memang fenomena yang terjadi pada saat ini sekarang ini. Sehingga saat sekarang ini juga banyak orang tua, anak-anak yang tidak lagi memilih orang tuanya sebagai teman dia curhat atau teman dia menyampaikan keluh kesah masalahnya, itu banyak sekali. Nah, jadi ketika ada tadi sebuah kasus kalau saya tidak salah mendengarkan disebutkan si Wim, ada anak yang bunuh diri di jembatan apa tadi suaranya putus-putus. Itu gara-gara katanya anaknya itu kurang komunikasi dengan orang tuanya karena orang tuanya tidak mau mendengarkan anak tersebut gitu. Nah, jadi saat sekarang ini memang banyak sekali itu terjadi. Kesenjangan komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat sering sekali terjadi. Nah, jadi cara kita sebagai konselor itu biasanya memberikan ilmu-ilmu parenting kepada orang tuanya terlebih dahulu. Jadi orang tua saat sekarang ini harusnya orang tua yang lebih memahami bagaimana anak. Seperti yang saya katakan, teknik 3M yang ada kita kenal di dalam BK, itu mendengarkan, itu juga kita kasihkan kepada orang tua di dalam ilmu parenting sehingga orang tua itu juga nanti tahu cara memahami bagaimana menanggapi anak dalam anak itu komunikasi. Karena banyak sekali yang sekarang terjadi ini ketika anak berbicara, orang tua malah sibuk main handphone, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang membuat anak itu merasa enggan untuk berbicara lagi kepada anaknya. Nah, itu juga bisa kita lakukan kepada anak usia dini juga. Jadi bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi pada saat anak usia dini juga bisa kita lihat seperti memberikan apresiasi positif kepada anak
kemudian menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya kepada anak. Nah, jadi kita sebagai konselor itu juga kita berikan kepada masyarakat, karena konselor ini tidak hanya di sekolah, tapi juga berada di masyarakat untuk memberikan ilmu-ilmu parenting kepada orang tua, agar orang tua itu bisa juga memahami bagaimana tingkah laku dan bagaimana berkomunikasi kepada anak tersebut. Nah, itu saja dari saya serahkan kepada Ibu moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Syarifah. Nah, luar biasa sekali ya jawabannya ya. Iya, bagaimana Wim? Bisa dipahami? Baik. Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang telah disampaikan. Nah, berarti dari pertanyaan Wim tadi, bagaimana sih peran konselor untuk menghadapi seringnya adanya kesenjangan antara orang tua dan anak. Nah, memang terkadang orang tua ini yang memang sifatnya yang sudah sering kita pelajari, orang tua ini kan memang merasa dianya selalu benar. Nah, tanpa dia mengerti, ya Ibu pemateri ya, tanpa dia mengerti bagaimana sih keadaan si anak, kemauan si anak, itulah saya sependapat juga dengan Ibu pemateri bahwasanya pentingnya kita mendengarkan dengan dari hati ke hati lah. Jadi walaupun sifatnya orang tua, kita nggak boleh egois, dan disitulah perannya konselor. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua dari si Farah. Farah, pertanyaannya mungkin bisa diulang. Tadi putus-putus, kurang dengar saya. Tadi kan udah disebutkan pasangan yang baik akan menghasilkan anak yang baik dalam berkomunikasi. Iya. Yang kami tanya itu bagaimana cara guru BK untuk berusaha memperbaiki komunikasi anak yang kurang baik, yang berasal dari orang tuanya juga tidak berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Bisa langsung direspon ya Ibu pemateri ya. Bagaimana sih cara guru BK? Silahkan. Oke, jadi di sini kan tadi pertanyaan dari Farah itu bagaimana cara guru BK memperbaiki komunikasi anak yang anak itu berasal dari keluarga yang ayah ibunya juga kurang komunikasinya di dalam keluarga. Nah, ini bisa kita tinjau lagi masalahnya. Ya, di sini pada saat kita melakukan, kita berbicara sebagai seorang konselor yang berada di sekolah ya. Jadi pada saat kita melakukan proses konseling, kita akan melihat dulu bagaimana masalah-masalah anak tersebut. Jadi bisa kita lihat lagi komunikasi yang disampaikan kepada anak itu bervariatif. Jadi komunikasi itu banyak sekali. Baik itu tidak mendengarkan, itu merupakan bagian dari komunikasi yang tidak efektif seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, kita sebagai konselor itu bisa menggunakan teknik-teknik pada saat kita melakukan proses konseling. Nah, pada saat kita mendapati masalah anak yang komunikasinya tidak baik, kita bisa lihat lagi apakah memang benar itu berasal dari keluarganya atau itu berasal dari lingkungannya. Jadi tidak hanya komunikasi ini, komunikasi yang tidak baik itu berasal dari keluarganya, kita bisa lihat lagi lingkungannya bagaimana. Kesehariannya bagaimana, teman-temannya bagaimana, bisa kita lihat lagi. Nah, cara memperbaiki komunikasi yang baik itu biasanya dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang positif terhadap anak tersebut tentang komunikasi-komunikasi yang baik. Nah, itu dia. Itu biasanya kita lakukan, bisa kita lakukan dengan layanan konseling individual, atau bisa kita lakukan dengan layanan informasi kalau dia itu bersifat klasikal kepada anak tersebut. Tapi kalau kepada dia itu konseling individual, kita bisa melakukan dengan teknik rasional emotif behavior. Jadi bisa kita rasionalkan kembali bagaimana kebiasaan-kebiasaannya yang dilakukannya setiap hari seperti itu. Dengan cara mengubah pola pikirnya yang tadinya tentang komunikasi yang tidak baik, kita rubah pola pikirnya menjadi komunikasi yang baik dengan cara menjelaskan dan menjelaskan bagaimana komunikasi-komunikasi yang baik tersebut. Nah, itu saja saya kembalikan kepada Ibu Yulianti. Iya, luar biasa sekali ya Ibu Syarifah. Nah, bagaimana nih Ananda Farah? Bisa sudah mengerti kalau bagaimana cara guru BK untuk menangani siswa yang memiliki komunikasi kurang baik. Iya, nah jadi kan para mahasiswa-mahasiswi ini kan calon guru BK. Nah, jadi benar itu kata Ibu Syarifah bahwasanya
REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy. Jadi komunikasi si anak ini sebagai kita guru BK, kita bisa berikan pemahaman kepada si anak. Jadi intinya komunikasi itu dengan adanya perubahan perilaku, adanya terapi bisa berubah komunikasi itu walaupun dia berasal dari mungkin keluarga yang memiliki komunikasi yang tidak baik. Ya seperti itu ya Ibu ya. Ibu Syarifah. Manis sekali lah senyum Ibu Syarifah ini ya. Sama. Oke, mungkin saya lupa nih tadi salam-salam dari ini Ibu Syarifah, ada rekan-rekan kita dari dosen Yayan Ternate dan juga beserta mahasiswanya tadi bergabung juga mungkin kalau mungkin masih stay dan juga ada beberapa mahasiswa saya nih Bu Syarifah, Pak Husrin dari Universitas Terbuka Jambi. Nah, jadi mereka juga ikut bergabung. Karena materi komunikasi ini Bu Syarifah memang sangat menarik sekali karena kan dia umum. Gitu. Ya benar. Saya juga saya rasa ada juga nih beberapa rekan-rekan dosen di yang juga ikut bergabung. Nggak tahu nih sekarang bergabung lagi atau enggak karena sempat terputus ya, mohon maaf Ibu Syarifah karena kita terkendala Zoom Premium agak sedikit error, tidak bisa terbuka jadi terpaksa kita pakai yang basic. Nanti mungkin lain waktu kesempatan kita adakan kegiatan lagi ya Bu ya. Kita gunakan Zoom yang unlimited. Baik, mungkin cukup ya sesi ini. Cukup. Ananda mahasiswa, setidaknya Ananda semua dapat materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Nanti kita agendakan lagi untuk bertemu dengan atau langsung ke Bapak Kaprodi ya sebagai narasumbernya Bu Syarifah ya. Boleh. Nanti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kalau mungkin ada kesempatan nanti kita undang langsung via offline aja nih Ibu Syarifah sama sekaligus Pak Kaprodi ke Jambi. Bersedia nggak nih Bu? Insya Allah sangat bersedia, Bu. Oke. Baik, terima atau kasih. Nanti Bu Yanti dengan keluarga atau Pak Kaprodi datang ke Aceh, ke Takengon khususnya boleh? Iya, siap. Karena Ananda mahasiswa YIN Takengon ini tahu nggak di Aceh ya? Tempatnya tuh di dingin Aceh katanya. Saya nggak pernah juga ke sana ya. Dingin ya Bu Syarifah? Jauh lebih dingin daripada Jambi. Jauh. Wah, jauh gila, lebih dingin. Jambi dingin nggak nih anak-anak Ibu? Panas Jambi ya? Panas. Oh dingin. Oh itu hatinya mungkin yang dingin ya. Panas Bu. Hatinya tetap panas. Saya juga mau sampaikan nih Bu Syarifah, tadi dosen tim kami juga sudah hadir, Ibu Hera Wahyuni MPD dan Bapak Ruli Andiaksa MPD. Sekarang mungkin nggak tahu juga masih bergabung atau tidak, tadi sempat terputus. Baik, terima kasih. Kami sangat luar biasa sekali berterima kasih kepada Bapak Kaprodi YIN Takengon, Bapak Husrin Konadi MPD Kons, dan Ibu Syarifah ini Rambe MPD Kons yang telah menyediakan waktunya pada sore hari ini berkesempatan untuk memberikan sharing ilmunya kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi dan mahasiswa-mahasiswi yang sudah bergabung di sini. Baik, saya sebagai moderator, Ibu Yulianti MPD Kons, mahasiswa-mahasiswi, terima kasih juga sudah hadir dalam kuliah tamu kita. Silahkan dirangkum kesimpulannya, nanti tugasnya akan Ibu minta pada hari Senin, inti sari dari materi yang sudah diberikan oleh Ibu Syarifah ini Rambi MPD Kons. Terima kasih Bu Syarifah, Ibu Bapak Husrin. Iya, Sama-sama Bu Yulianti, sama-sama. Kita izin untuk ini dulu ya, foto bersama untuk keperluan dokumentasi laporan kuliah tamu. Mungkin Farhan kalau yang dari laptop silakan di share screen. Saya masuknya dari HP tadi error lagi masuk dari laptop. Ada yang dari laptop? Ada Bun. Iya, silakan ditolong Ibun di share screen ya sayang ya. Oke. Oke, senyum yang manis semua. 1, 2, 3. Slide kedua, tunggu sebentar. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Oh, banyak juga ya. Ada 4 Bun. Iya, kurang lebih ada 100 orang nih Bu Syarifah, Pak Husrin. Lanjut, slide keempat. 1, 2, 3. Oke.
Oke, terima kasih. Sampai Oke. jumpa lagi Bu Syarifah. Sehat-sehat. Salam Baik, keluarga, amin. Pak Muslim juga. Sama-sama sehat. Kita akhiri perkuliahan kita ini, kuliah tamu kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya izin pamit beserta dosen tim mata kuliah komunikasi dalam keluarga dan tadi Bapak Kaprodi juga mohon izin salam katanya izin close duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.